Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan belajar obat-obat sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan saraf pusat dari seluruh kendali dan regulasi pada tubuh, baik gerakan sadar maupun gerakan otonom. Dua organ yang menjadi penggerak sistem saraf pusat adalah otak dan sumsum tulang belakang. Obat-obat sistem saraf pusat berdasarkan farmakodinamikanya dibagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama, merangsang atau menstimulasi secara langsung maupun tidak langsung aktivitas otak, sumsum tulang belakang beserta sarafnya. Yang kedua, menghambat atau mendepresi secara langsung maupun tidak langsung, memblokir proses tertentu pada aktivitas otak, sumsum tulang belakang, dan saraf-sarafnya. Obat-obat yang bekerja terhadap sistem saraf pusat dapat dibagi dalam beberapa golongan besar, yaitu yang pertama ada psikofarmaka atau psikotropika, yang meliputi psikoleptika, yaitu menekan atau menghambat fungsi-fungsi tertentu dari sistem saraf pusat seperti hipnotika, sedativa, dan tranquilizer. Nah, psikoanalitika ini menstimulasi seluruh sistem saraf pusat, yakni antidepresif dan psikostimulansia. Yang kedua, untuk gangguan neurologis seperti antiepileptika, nah, ini ada multiple sclerosis dan penyakit Parkinson. Yang ketiga ada jenis yang memblokir perasaan sakit. Ada analgetik, anestetik umum, dan anestetik lokal. Yang keempat ada jenis obat vertigo dan obat migrain. Umumnya, semua obat yang bekerja pada sistem saraf pusat menimbulkan efeknya dengan mengubah sejumlah tahapan dalam hantaran kimia sinap, tergantung kerja transmitternya. Golongan obat-obat sistem saraf pusat, ini yang pertama ada analgetik antipiretik, ada antiemetik, ada antiepilepsi, ada psikofarmaka, ada antiinflamasi non-steroid, yang keenam ada hipnotik sedatif, yang ketujuh ada anestesi umum dan lokal, yang kedelapan ada neurotropik, dan yang kesembilan adalah anti-Parkinson. Nah, di sini kita masuk analgetik dan antipiretik. Analgetik. Analgetik atau obat penghilang rasa nyeri adalah zat-zat yang mengurangi atau menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Antipiretik itu sendiri adalah obat yang dapat menurunkan suhu tubuh dari keadaan demam atau hipereksia ke keadaan suhu tubuh normal. Berdasarkan efek farmakologinya, analgetik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada analgetik narkotik, disebut juga dengan analgetik sentral atau analgetik opioid. Nah, yang kedua ada analgetik perifer, biasa disebut juga dengan analgetik non-narkotik atau non-opioid. Nah, saya akan jelaskan. Apa itu nyeri? Nyeri adalah sensasi tidak menyenangkan yang terjadi bila kita mengalami cedera atau kerusakan pada tubuh kita yang disebabkan baik oleh gangguan fisik maupun kimia. Nyeri dapat terasa sakit, panas, gemetar, dan kesemutan. Ini adalah kategori-kategori nyeri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada nyeri ringan, contohnya sakit gigi, sakit kepala, nyeri otot, nyeri haid, dan lain-lain. Dapat diatasi dengan asetosal, paracetamol, dan bahkan placebo. Yang kedua ada nyeri sedang. Nyeri sedang ini contohnya sakit punggung, migrain, reumatik. Nah, ini dapat diatasi dengan analgetik perifer kuat.
Yang ketiga ada nyeri hebat. Wah, nyeri hebat ini apa? Contohnya ada kejang usus, ada kolik batu empedu, ada kolik batu ginjal dan kanker. Dan ini harus diatasi dengan analgetik sentral atau analgetik non-narkotik. Selanjutnya, mekanisme umum penghambatan nyeri. Nah, apa sih mekanismenya? Yaitu merintangi terbentuknya rangsangan pada reseptor nyeri perifer dengan analgetik perifer. Yang kedua ada merintangi penyaluran rangsangan di saraf-saraf sensoris, semisal dengan anestetik lokal. Yang ketiga ada memblokade pusat nyeri di susunan saraf pusat dengan analgetik sentral atau narkotik atau dengan anestetik umum. Nah, ini penggolongan-penggolongan analgetik. Yang pertama, ada analgetik opioid atau analgetik narkotik atau analgetik sentral. Nah, disebut juga dengan opioid karena apa? Mirip opiat. Adalah zat yang bekerja terhadap reseptor opioid khas di susunan saraf pusat. Hingga persepsi nyeri dan respon emosional terhadap nyeri berubah atau dikurangi. Serta dapat menurunkan kesadaran. Nah, penggunaan analgetik ini harus hati-hati karena mempunyai resiko besar terhadap ketergantungan obat atau adiksi dan kecenderungan penyalahgunaan obat. Obat ini dapat diberikan pada nyeri hebat, contohnya trauma hebat, patah tulang, nyeri infak jantung, kolik batu empedu, dan batu ginjal. Berdasarkan kerjanya dapat digolongkan, ya ini ada agonis opiat, antagonis opiat, dan kombinasi. Agonis opiat sendiri ini ada alkaloid candu atau alam. Nah, ini contohnya ada morfin, kodein, heroin. Nah, ini yang zat sintesis. Zat sintesis ini contohnya metadon dan derivat-derivatnya. Tuh ada contohnya propoxifen. Nah, petidin dan derivatnya. Contohnya fentanil, sulfentanil, serta tramadol. Nah, kalau derivat semisintesis ini ada heroin. Cara kerja obat ini sama dengan morfin, hanya berbeda mengenai potensi dan lama kerjanya. Efek samping serta resiko adiksi ketergantungan obat pun sama. Lalu ada antagonis opiat. Nah, antagonis opiat ini contohnya ada naloxon, nalorfin, pentasosin. Bila digunakan sebagai analgetik, obat ini dapat bekerja meniadakan semua khasiat morfin, khususnya digunakan pada kasus overdosis atau intoksikasi analgetik narkotik. Nah, yang ketiga ada kombinasi. Kombinasi ini juga dapat mengikat pada reseptor opioid, tetapi tidak mengaktifasi kerjanya dengan sempurna. Nah, yang pertama kita bahas morfin nih. Morfin, ini efeknya terhadap sistem saraf pusat ya. Apa coba? Ini ada indikasi, kontraindikasi, efek samping, beserta sediaannya. Indikasi morfin, meningkatkan toleransi terhadap rasa sakit, oleh karena itu membantu pasien untuk menghilangkan disporia dan kecemasan, tetapi tidak menghilangkan kesadaran. Nah, kontraindikasi dari morfin ini apa? Ya ini ada depresi pernafasan akut, ada alkoholisme, penyakit perut yang akut, peningkatan tekanan otak, atau cedera kepala. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari morfin ini bisa mual, muntah, konstipasi, ketergantungan atau adiksi. Pada dosis berlebihan bisa menyebabkan kematian. Untuk sediaannya, ini ada sirup 5 mg per mili, dan ada tablet 10 mg, 30 mg, 60 mg, serta ada injeksi morfin 10 mg per mili
dan 20 mg per mili. Lalu ada juga kodein. Ini indikasinya kodein ini mirip dengan morfin. Digunakan untuk nyeri ringan sampai nyeri sedang. Nah, kontraindikasi ini apa? Depresi pernafasan akut, alkoholisme akut, penyakit perut akut, dan cedera kepala. Nah, efek samping yang dapat ditimbulkan dari kodein ini bisa depresi pernafasan, lalu ada efek terhadap GI, dan kecanduan, walaupun tidak sebesar morfin. Dan efek yang ditimbulkan bisa menimbulkan sedasi. Sediaan ini ada tablet 10 mg, 15 mg, dan 20 mg. Nah, ini ada petidin. Petidin ini indikasinya dan efeknya mirip dengan morfin juga. Digunakan nyeri sedang sampai berat dan nyeri pasca bedah analgesik. Kontraindikasinya apa? Kontraindikasi dari petidin ini bisa depresi pernafasan akut, alkoholisme akut, penyakit perut akut, dan cedera kepala. Lalu efek samping yang ditimbulkan bila kita meminum petidin itu dapat menyebabkan depresi pernafasan dan kecanduan, mual, muntah, konstipasi, pada dosis yang berlebihan bisa menimbulkan keracunan dan bahkan menyebabkan kematian. Sediaan petidin ini ada sediaan injeksi 50 mg per mili dan tablet 50 mg. Lalu ada juga fentanyl. Fentanyl ini apa indikasinya? Untuk nyeri kronik pada kanker yang sukar diatasi. Lalu KI-nya ada depresi pernafasan akut, penyakit perut akut, peningkatan tekanan otak atau cedera kepala, serta efek samping yang bisa ditimbulkan dari fentanyl ini, mual muntah dan konstipasi, ketergantungan pada dosis tinggi dan berlebihan dapat menimbulkan keracunan bahkan bisa menyebabkan kematian. Sediaan injeksinya ini ada 50 mikrogram per mili dan cakram transdermal 10 mg. Lalu di sini ada tramadol. Indikasinya untuk nyeri sedang sama nyeri berat. Kontraindikasinya ini depresi pernafasan akut, penyakit perut akut, peningkatan tekanan otak atau cedera kepala. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari tramadol adalah mual muntah dan konstipasi, ketergantungan pada dosis tinggi dan berlebihan, dapat menimbulkan keracunan bahkan bisa menyebabkan kematian. Sediaannya ini ada sediaan injeksi 50 mikrogram per mili dan tablet 50 mg. Nah, ini teman-teman. Ini ada tugas untuk kalian anak-anak. Ini nanti bacalah literatur lebih lengkap mengenai obat di bawah ini dan dapat menggunakan sumber yang relevan ataupun jurnal ilmiah yang berhubungan dengan obat tersebut. Kemudian isilah kolom pertanyaan sesuai dengan informasi yang didapat dari literatur. Nah, ini ada contoh obatnya. Ini kan ada morfin sulfat tablet. Berarti sediaan tablet 30 mg. Ini nanti kamu cari dari informasi obat tersebut. Dicari indikasi, kontraindikasinya, efek samping, dan cara pemakaiannya. Serta kalau kamu bisa, tambahi juga dosisnya. Ditambahi. Bisa dilihat di ISO. Nah, ini yang kedua, ada fentanyl transdermal. Nah, ini nanti gimana? Sama kayak yang pertama ya, anak-anak. Jadi, nanti kamu cari dan kalau bisa ditambahi dosis. Yang ketiga juga ada tramal dan yang keempat ada Narcan. Nanti dicari ya yang lengkap kalau bisa, selengkap-lengkapnya. Lalu yang kedua saya akan jelaskan analgetik non narkotik, biasa disebut juga dengan analgetik non opioid,
dan analgetik perifer. Disebut juga analgetik perifer karena tidak mempengaruhi susunan saraf pusat. Semua analgetik perifer memiliki khasiat sebagai antipiretik, yaitu menurunkan suhu badan pada saat demam. Khasiatnya berdasarkan rangsangan terhadap pusat pengatur panas di hipotalamus. Mengakibatkan vasodilatasi perifer di kulit dengan bertambahnya pengeluaran kalor, disertai keluarnya banyak keringat. Misalnya, ada penggunaan paracetamol dengan asetosal. Lalu ada juga obat analgetik perifer. Nah, ini ada apa aja golongan-golongannya? Ada golongan para aminofenol, yaitu nanti contohnya di situ ada paracetamol. Ada golongan salisilat. Nah, contohnya ada asetosal, salisilamid, dan benorilat. Nah, ada penghambat prostaglandin atau NSAIDs. Ini ada contohnya ibuprofen, diklofenak, indometasin, fenilbutazon, piroxicam, dan penghambat COX-2. Ada celecoxib, revcoxib, sama etericoxib. Juga ada derivat-derivat dari pirazolinol. Contohnya ada aminofenazon dan dipiron. Juga ada derivat-derivat dari antranilat. Ini contohnya ada asamefenamat. Dan derivat lainnya nanti ada contoh itu bensidamin atau biasa disebut juga dengan tantum. Yang pertama saya akan jelaskan golongan para aminofenol atau contoh obatnya, yaitu paracetamol. Terdiri dari fenacetin dan acetaminophen, itu bisa disebut juga dengan paracetamol. Di Indonesia, acetaminophen lebih dikenal dengan nama paracetamol. Dan akhir-akhir ini penggunaannya sangat meningkat pesat. Efek analgesik golongan ini sama dengan salisilat, yaitu menghilangkan atau mengurangi nyeri ringan sampai sedang dan dapat menurunkan suhu tubuh dalam keadaan demam dengan mekanisme efek sentral. Namun karena toksisitasnya terhadap hati dan ginjal, panacetin saat ini sudah dilarang penggunaannya. Efek samping paracetamol dan kombinasinya pada penggunaan dosis besar atau jangka lama dapat menyebabkan kerusakan hati. Nah, yang kedua ada golongan salisilat. Dengan contoh obatnya asetosal, salisilamid, benorilat. Nah, asam asetilsalisilat atau asam salisilat ini lebih dikenal sebagai asetosal atau aspiri diindikasikan untuk sakit kepala, nyeri otot, demam, dan saat ini asetosal makin banyak dipakai karena sifat antiplateletnya. Sebagai contoh, aspirin dosis kecil digunakan untuk pencegahan trombosis koroner dan cerebral. Asetosal adalah analgetik antipiretik dan antiinflamasinya yang sangat luas, digunakan dan digolongkan dalam obat bebas. Masalah efek samping seperti iritasi lambung dan saluran cerna dapat dikurangi dengan meminum obat setelah makan atau membuat obat dalam bentuk salut enterik atau enteric coated. Karena salisilat bisa menyebabkan hepatotoksik, tidak dianjurkan diberikan pada penderita penyakit hati yang kronis. Nah, ini yang ketiga ada golongan pirazolon. Contohnya propifenazon dan dipiron. Khasiat fenilbutazon dan turunannya yang digunakan adalah sebagai analgesik antipiretik saja. Karena obat golongan ini meminimalisasi yang lemah. Efek samping semua derivat pirazolon adalah dapat menyebabkan agranulositosis, anemia, aplastik, dan trombositosenia.
Di beberapa negara, penggunaannya sangat dibatasi, bahkan dilarang karena efek sampingnya tersebut. Tetapi di Indonesia frekuensi pemakaian dipirun cukup tinggi, meskipun sudah ada laporan terjadi agranulositosis akibat pemakaian obat ini. Phenylbutazone digunakan untuk mengobati artritis reumatoid. Dan yang kelima, ada golongan antranilat. Dengan contoh obat ada semefenamat dan glafenin. Nah, ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk golongan antranilat, digunakan sebagai analgesik dan antiinflamasi karena kurang efektif sebagai antipiretik dibanding dengan paracetamol. Efek sampingnya mungkin terjadi seperti gejala iritasi mukosa lambung dan gangguan saluran cerna. Nah, ini ada AINS atau antiinflamasi non-steroid atau NSAID, non-steroid anti-inflammation drugs. Nah, AINS ini atau antiinflamasi non-steroid atau NSAID atau non-steroid anti-inflammation drugs, AINS adalah analgesik yang selain memiliki efek analgesik juga memiliki efek antiinflamasi. Sehingga obat jenis ini digunakan dalam pengobatan reumatik dan gout. Contohnya ibuprofen, indomethacin, diclofenac, phenylbutazone, dan piroxicam. Sebagian besar penyakit reumatik membutuhkan penggolongan simptomatis dalam bentuk analgetik tunggal atau campuran untuk meredakan rasa nyeri pada penyakit sendi degeneratif seperti osteoartritis. Namun, bila nyeri dan kekakuan yang timbul disebabkan oleh penyakit reumatik yang meradang, harus diberikan pengobatan dengan AINS atau NSAID ini. Nah, ini ada contoh-contoh obat. Ini ada ibuprofen. Ibuprofen ini merupakan turunan asam propionat yang berkhasiat antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik. Efek sampingnya lebih kecil dibanding AINS yang lain. Tetapi efek antiinflamasinya juga agak lemah, sehingga kurang sesuai untuk peradangan sendi hebat seperti gout akut. Ada juga diclofenac. Derivat vanila setat ini termasuk AINS yang terkuat anti radangnya, dengan efek samping yang kurang dibandingkan dengan obat lainnya, seperti piroxicam dan indomethacin. Obat ini sering digunakan untuk segala macam nyeri, migrain, dan encok. Secara parenteral, sangat efektif untuk mengurangi nyeri kolik hebat, nyeri pada kandung kemih dan kandung empedu. Ada juga indomethacin. Daya analgesik dan anti radang sama dengan asetosal. Sering digunakan pada serangan encok akut, efek sampingnya berupa gangguan usus, pendarahan tersembunyi, pusing, tremor, dan masih banyak lagi. Phenylbutazone. Nah, apa ini phenylbutazone ini? Derivat pirazolon ini memiliki khasiat antiflogistik yang lebih kuat daripada kerja analgesiknya. Karena itu, golongan ini khusus digunakan sebagai obat rematik, seperti halnya dengan oxyphenylbutazone. Terkadang phenylbutazone dimasukkan secara diam-diam, tidak tertera pada etiket dalam sediaan oleh pabrik kecil asing dengan tujuan untuk mengobati keadaan lesu dan letih, kelemahan otot, dan nyeri. Penyalahgunaan dalam obat penguat dan tonikum atau dengan ginseng sangat-sangat berbahaya berkaitan dengan efeknya yang dapat merusak sel darah. Piroxicam. Piroxicam bekerja sebagai anti radang, analgesik, dan antipiretik yang kuat, digunakan untuk melawan encok, seperti efek samping berupa pendarahan dalam lambung dan usus. Nah, ini biasa yang dipakai lansia. Nah, kalau nyeri encok gitu bisa menggunakan piroxicam. Ada COX-2 inhibitor atau celecoxib, rofecoxib, dan etoricoxib.
Celecoxib adalah NSAID pertama dengan khasiat menghambat COX-2 secara selektif. Pada dosis biasa, COX-1 tidak dirintangi, sehingga daya protektif PGA2 terhadap lambung tidak terhambat. Hal ini menyebabkan efek buruk pada lambung dapat dihindari. Berhubung dengan efeknya terhadap jantung, sebaiknya obat ini tidak digunakan pada dosis tinggi dan pemakaian dengan jangka yang sangat panjang. Rofecoxib dan Ektorocoxib adalah generasi selanjutnya yang ditemukan belakangan dengan khasiat dan efek hampir sama. Nah, ini ada contoh-contoh spesialis analgetik beserta nama generiknya, nama dagangnya, dan pabriknya. Untuk selanjutnya, tugas kalian adalah carilah minimal satu contoh spesialis kelompok analgetik narkotik atau non-opioid di atas dengan informasi yang lengkap. Nah, ini ada analgetik salisilat, analgetik para-aminofenol, analgetik pirazolon, analgetik antranilat, dan analgetik COX-2 inhibitor. Kalau bisa kalian cari yang lengkap ya, indikasi, dosisnya, kontraindikasinya, efek sampingnya. Lalu nanti di pertemuan selanjutnya, saya akan minta 1-2 orang untuk presentasi, lalu saya juga akan membuka kesempatan diskusi dengan sesama teman, yakni nanti yang bertanya maupun yang menjawab nanti bisa ada nilainya. Ya, mungkin demikian untuk pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.